Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Ivoy di SP93. Oke, gue ucapin terima kasih kepada kalian semua yang selalu standby atau selalu menonton video-video gue. Tapi buat lo semua yang baru mampir ke channel gue, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya biar orang-orang tahu apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa subscribe channel gua supaya gua lebih termotivasi lagi untuk memberikan video-video yang menarik untuk ditonton. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar lo semua gak ketinggalan video-video terupdate dari SP93. Mulai dari Rian Jombang sampai ke Robert Gledek, berikut adalah potret dari psikopat-psikopat Indonesia atau pembunuh-pembunuh sadis yang berada di Indonesia. Kisah Rian Jombang menjadi salah satu kasus pembunuhan paling sadis yang terkenal di Indonesia. Ada juga kisah pembunuh Robert Gledek yang memutilasi 12 orang anak di bawah umur setelah sebelumnya diperkosa. Namun, sosok pembunuh berantai paling sadis di Indonesia disandang oleh Ahmad Suraji yang telah beraksi selama 11 tahun. Kasus pembunuhan berantai Rian Jombang pada tahun 2008 silam sangat terkenal di Indonesia. Peri Idam Henyansyah alias Rian Jombang membunuh dan memutilasi 11 korbannya, dan sebagian jasad mereka dikubur di kolam belakang rumahnya. Sebelum itu, publik tanah air sempat dibuat heboh pada tahun 1996 ketika Siswanto alias Robert Gledek membunuh dan memutilasi 12 orang anak di bawah umur yang sebelumnya disodomi terlebih dahulu oleh Robert Gledek. Sekarang Rian Jombang dan Robert Gledek dicap sebagai pembunuh tersadis di Indonesia. Namun, sebelum era keberadaan mereka berdua, ada satu pembunuh berantai yang dinobatkan benar-benar bengis di Indonesia, yakni Ahmad Suraji. Tahu nggak Ahmad Suraji siapa? Atau mungkin dulu pernah nonton film Dukun Cabul kalau nggak salah. Ya, dulu sempet, gue masih inget banget waktu gue masih kecil sempet nonton film Dukun Cabul. Itu diangkat dari kisah Ahmad Suraji ini. Namanya memang terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Ahmad Suraji yang lahir pada tanggal 10 Januari 1949 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Nama aslinya ialah Nasib dan kerap dipanggil Nasib Kelewang karena sering mencuri lembu menggunakan kelewang hingga akhirnya dipenjara. Ketika bebas dari penjara, baru Nasib menyandang nama Ahmad Suraji. Dirinya kemudian mendapatkan julukan baru, yaitu Dato, setelah ia menikahi 3 wanita kakak beradik kandung dan tinggal serumah dengan mereka hingga dikaruniai 9 orang anak. Kegilaan Ahmad Suraji dimulai pada tahun 1986. Suatu malam, saat Suraji tidur, ia bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Dalam mimpinya tersebut, ayah yang dulu berprofesi sebagai dukun mewariskan sebuah ilmu sakti kepadanya. Namun, ada syarat untuk menguasai ilmu tersebut. Suraji harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Bukan hanya itu, ia juga harus melakukan ritual meminum air liur korbannya yang hendak ditumbalkan. Berani gak lu? Suraji yang semenjak umur 12 tahun sangat terobsesi dengan ilmu perdukunan, kemudian menggunakan kedok sebagai dukun AS atau Ahmad Suraji untuk memperluas aksinya. Suraji kemudian segera melaksanakan syarat tersebut, walaupun awalnya dia masih bimbang.
Satu persatu wanita ditumbalkan oleh Suraji, dibunuh secara keji. Cara membunuhnya pun beragam, tapi yang pasti ia melakukan ritual menjijikan sebelum menghabisi nyawa korban dengan meminum air liur dan mempreteli harta benda mereka. Kalau mempreteli harta benda mungkin itu udah biasa ya, tapi kalau untuk meminum air liur kayak jijik tuh. 11 tahun sudah Suraji melaksanakan kegilaan biadab itu dan berhasil menyembunyikan segala perbuatannya dari masyarakat maupun pihak berwajib. Hingga akhirnya tibalah suatu sore di tanggal 27 April tahun 1997, Desa Sel Semayang, Deli Serdang, tempat Suraji tinggal, mendadak gempar ketika ditemukan sosok mayat wanita tanpa busana di kebun tebu. Keadaan semakin memanas ketika ada seorang wanita desa bernama Sri Kemaladewi, 21 tahun, hilang sejak 3 hari terakhir. Dan benar saja, ternyata mayat itu adalah mayat dari Sri Dewi. Mendapati kasus tersebut, kepolisian Mapolsek Sunggal segera menunjukkan pada aparat untuk mengendus apa, siapa, dan bagaimana mayat Dewi bisa sampai di situ. Sebelum menghilang, Dewi sempat dikabarkan bertengkar dengan suaminya, yaitu Tumin. Orang tua Dewi dan warga menuding Tumin adalah pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Polisi lantas menahan sementara Tumin untuk dimintai keterangan. Polisi tidak serta-merta langsung menetapkan Tumin sebagai tersangka dan masih melakukan penyelidikan karena beberapa tahun sebelumnya pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu. Kasus pun sempat dihentikan karena tidak adanya bukti yang kuat. Akan tetapi, secercah titik terang datang ketika seorang warga desa bernama Andreas berujar dirinya mengantarkan Dewi ke rumah dukun Ahmad Suraji untuk berkonsultasi di hari menghilangnya wanita tersebut. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan itu dan mendatangi rumah dari Ahmad Suraji untuk menanyakan perihal Dewi. Suraji mengakui bahwa Dewi memang datang ke rumahnya untuk berkonsultasi dan selepas maghrib wanita itu pulang ke rumahnya. Tak cukup bukti untuk menangkap Suraji dan akhirnya kasus pun dihentikan. Namun polisi pun tidak menyerah sampai di situ. Satu persatu laporan orang hilang mereka dalami beberapa tahun terakhir. Nyatanya banyak orang dilaporkan hilang yang kebanyakan adalah pasien dari Suraji. Tak tunggu waktu lama, polisi langsung ngegerebek dan menggeledah rumah Suraji. Di sana mereka menemukan pakaian, perhiasan yang salah satunya adalah milik para korban, dan yang paling mencolok adalah salah satu barang diantaranya adalah milik Sri Dewi. Suraji dan ketiga istrinya kemudian dibekuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lewat proses interogasi yang sangat panjang, Suraji mengaku dirinya memang membunuh Dewi. Didesak lagi oleh polisi, ia mengaku sudah membunuh 16 wanita. Setelah didesak lagi oleh polisi, lagi dan lagi Suraji mengakui bahwa dia menghabisi nyawa 42 orang wanita. Dalam aksi koboinya tersebut, membunuh para wanita itu, Suraji dibantu oleh salah satu istrinya yang bernama Tumini. Dalam pengadilan, Suraji dijatuhi vonis hukuman mati dan Tumini divonis penjara seumur hidup. Yang pada akhirnya tanggal 10 Juli 2008 pukul 22 waktu Indonesia Barat, eksekusi mati dilakukan oleh pihak berwenang. 3 buah peluru dilepaskan ke dada Suraji, mengakhiri riwayat pembunuhan paling bengis di Indonesia itu. Nah, gimana guys menurut kalian para psikopat-psikopat Indonesia? Keren bukan?
tidak kalah kan dengan film Tyler buatan luar negeri. Yang gua nggak habis pikir adalah kenapa untuk ritual tersebut sebelum membunuh si wanita tersebut harus menghisap dulu air liurnya. Itu adalah hal yang sangat menjijikkan. Oke guys, itulah tadi cerita dari psikopat Indonesia yang paling bengis, yang paling sadis. Pokoknya rajanya psikopat Indonesia lah. Oke, tonton terus video-video di SB93. Dan sekali lagi buat kalian yang baru saja bergabung di SB93, jangan lupa nonton, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa, yang paling penting, jangan lupa subscribe biar gue lebih termotivasi lagi, biar gue lebih semangat lagi untuk menyuguhkan video-video terbaik untuk kalian semua. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari video-video yang gue upload. Oke, gue Ivoy dari SP93 pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.